Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Public Speaking Insko dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa perawatan Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Bimbang Mulyawan dari Universitas Jenderal Sudirman. Teman-teman semuanya, bayangkan kita sedang berada di sebuah jurang perubahan besar yang di tepi jurang sana ada dunia perawatan yang berdetak dengan ritme algoritma dan bernafas dengan data, namun masih memiliki kasih sayang dengan hati manusia. Di tengah perubahan itu ada sekutu tak terduga yang namanya Artificial Intelligence atau AI. AI bukan perebut tugas mulia kita, namun teman diskusi bagi kita semua. AI adalah laboratorium tanpa dinding, yang mana akan membantu kita setiap saat. Contohnya, ketika kita menghadapi kasus gagal jantung, AI bisa dengan beberapa detik memberikan banyak sekali referensi jurnal, seperti menjadi perpustakawan yang bisa membantu kita dimanapun dan kapanpun, untuk memberikan kita bahan bacaan untuk merumuskan intervensi perawatan yang paling sesuai. Kemudian, ketika kita berusaha memahami farmakologi obat tentang kanker atau yang lain, AI dalam beberapa detik bisa memberikan mekanisme obat dan bisa menjadi pasien virtual yang akan membantu kita ketika menghadapi pasien di dunia nyata. Dengan simulasi tentunya yang bisa dilakukan oleh AI dalam waktu beberapa detik dan bisa kita akses dari handphone kita masing-masing. Bahkan saat praktik skill lab, kita bisa meminta AI untuk memberikan beribu-ribu kasus tentang kompleksitas, variasi, berbagai macam penyakit yang bisa terjadi di dunia nyata. Dengan ini, bisa melatih pengetahuan kita dalam menghadapi kasus-kasus yang mungkin kita temui. Banyak yang khawatir kita akan tergantikan oleh AI. Tapi ingat teman-teman semuanya, kita bisa bekerja sama dengan AI menjadi teman diskusi. Karena apa? AI mengasah critical thinking bagi kita. Contohnya, ketika AI merumuskan suatu jawaban, kita jangan langsung menelan mentah-mentah jawaban tersebut. Kita bisa mengolah jawaban tersebut dengan menggali lebih dalam. Ketika AI memberikan intervensi keperawatan, kita akan bertanya lagi, ketika pasien tidak menerima intervensi tersebut, apa alternatif yang lain yang bisa kita ambil? Sehingga AI akan memberikan jawaban-jawaban lain. Kemudian, AI dapat memberikan penjelasan istilah-istilah medis dengan bahasa bayi yang lebih mudah dipahami. Ini merupakan suatu yang penting. Ketika kita ingin memberikan penjelasan dengan orang lain, tentu saja kita membutuhkan kosakata-kosakata yang lebih mudah dipahami untuk orang-orang yang tidak mengambil pendidikan di bidang kesehatan. Bagaimana menjadikan AI sebagai tempat diskusi yang strategis? Yang pertama bisa kita lakukan adalah menjadi pemancing pertanyaan yang ulang. Setiap jawaban AI jangan kita telan mentah-mentah, tapi kita tanya lagi, gali lebih dalam, sehingga mendapatkan jawaban yang lebih kompleks, lebih sempurna, lebih lengkap dari AI itu sendiri. Kemudian yang kedua, gunakan AI sebagai simulasi realistis. Buat AI, minta AI untuk menjadi pasien virtual kita, sehingga kita bisa berlatih bercakap-cakap dengan pasien, walaupun itu pasien virtual, untuk bekal kita menghadapi pasien di dunia nyata. Kemudian yang ketiga, diskusikan jawaban AI dengan kelompok studi, entah itu dengan mahasiswa ataupun dengan dosen. Sehingga jawaban dari AI tidak kita telan mentah-mentah, dan tentu saja kita akan berdiskusi dengan orang lain, supaya menghasilkan jawaban yang sesuai dengan kaidah bahan bacaan pengetahuan yang kita pelajari bersama. Dan yang keempat, jangan gunakan data pribadi untuk AI. Ketika kita mendapati kasus di dunia nyata, kita bisa melakukan simulasi yang mirip dengan keadaan di dunia nyata, sehingga data pribadi kita tidak kita masukkan ke dalam AI. Dan ketika situasi itu terjadi, kita sudah tahu bekal yang harus kita lakukan ketika terjadi sesuatu. Menurut penelitian Allowise tahun 2023 tentang Revolutionizing Healthcare, The Role of Artificial Intelligence in Clinical Practice. Di situ dijelaskan dan didapati hasil. Salah satunya, AI bisa menjadi healthcare assistance bagi kita semua. Ini merupakan suatu poin yang baik bagi kita, merupakan salah satu contoh yang baik. Ketika contohnya, ada orang yang sedang mengalami masa penyembuhan dari suatu penyakit, AI bisa menjadi asisten kesehatan dengan memberikan jadwal-jadwal kegiatan harian yang mendukung penyembuhan dari pasien tersebut. Dan juga AI bisa menjadi teman diskusi tentang penyembuhan-penyembuhan yang dialami oleh pasien tersebut. Ini merupakan salah satu bukti bahwa AI bisa menjadi teman diskusi bagi kita semua, bahkan bagi pasien yang nanti akan kita rawat. Tentu saja teman-teman sekalian, kita tidak akan menjadi penonton dalam revolusi teknologi kesehatan ini. Dengan AI sebagai teman diskusi, kita akan menjadi arsitek yang ikut andil dalam revolusi teknologi kesehatan ini untuk menciptakan dunia kesehatan, dunia keperawatan yang lebih maju dan bisa menolong lebih banyak orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.